Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emandria Maulana dengan NIM 230401134. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Cyber dengan dosen pengampu Bapak Mitra Unik Eskom Mkom. Dalam penilaian ujian akhir semester tersebut, saya akan memilih 2 soal dari 8 soal yang telah diberikan, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 5. Soal pertama, sejauh mana batasan-batasan diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Hal ini dikarenakan batasan-batasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal berikut. Yang pertama, kerusakan atau kerugian terhadap hak-hak pribadi seperti nama baik, kehormatan, ataupun reputasi seseorang. Yang kedua, kerusakan atau kerugian terhadap kepentingan umum seperti keamanan, ketertiban, atau ketentraman masyarakat. Yang ketiga, penyebaran kebencian atau diskriminasi terhadap individu atau suatu kelompok tertentu. Secara spesifik, batasan-batasan diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 ini meliputi yang pertama, pada pasal 27A yang melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Yang kedua, pada pasal 28 ayat 2 yang melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang ketiga, pada pasal 28 ayat 1 yang melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 28 ayat 3 yang melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Secara umum, batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid kedua ini dapat dianggap sebagai langkah yang positif untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan. Namun, perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar batasan-batasan tersebut tidak menimbulkan dampak yang negatif. Salah satu contoh kasus penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan yang terkenal di Indonesia yaitu kasus berita mengenai Ratna Sarumpait, babak belur yang dikeroyok oleh massa. Berita ini menimbulkan simpati publik terhadap Ratna dan memicu aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia. Dan pada akhirnya, Ratna Sarumpait mengakui bahwa dia telah menyebarkan berita bohong tersebut. Ratna mengaku sengaja menyebarkan berita tersebut untuk menarik simpati publik dan meningkatkan popularitasnya. Pemirsa, aktivis sosial Ratna Sarumpait diduga menjadi korban penganiayaan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Terkait beredarnya kabar tersebut, Kadif Humas Polri mengatakan pihaknya telah perintahkan Kepolisian Polda Jabar untuk menanyakan langsung insiden tersebut kepada Ratna Sarumpait. Polisi hingga Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu atau informasi yang merugikan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Selanjutnya, pada soal nomor 5, dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan daring, sejauh apa batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat. Dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan daring, batasan kebebasan berpendapat online diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid kedua dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat
di mana batasan tersebut memenuhi dua kriteria. Yang pertama, haruslah proporsional, yang artinya batasan tersebut tidak boleh terlalu ketat sehingga membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Yang kedua, haruslah memiliki tujuan yang sah, artinya batasan tersebut harus bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang nyata. Seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yang mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat dikarenakan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat menimbulkan dampak negatif seperti pertama, menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual. Yang ketiga, menyebabkan kerusakan moral dan mental anak-anak. Selanjutnya pada pasal 45A ayat 2. Undang-Undang ITE Jilid 2 mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan rasa benci atau permusuhan. Ketentuan ini juga dapat mengurangi terjadinya suatu konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat, mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dan intoleransi, dan terakhir mengurangi kerusakan kerukunan dan kesatuan bangsa. Namun, beberapa pasal lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang ITE Jilid 2, seperti pada pasal 28 ayat 2, yang mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang mengajak dan memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, dinilai oleh sebagian kalangan sebagai batasan yang terlalu ketat dan tidak proporsional. Ketentuan ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai maksud dan tujuan dari batasan-batasan mengenai kebebasan berpendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa batasan-batasan tersebut diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif. Adapun contoh kasus yang terkenal yaitu pada kasus Maher At-Twailibi. Pada tahun 2020, Maher At-Twailibi ditangkap oleh polisi atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus Maher dengan Habib Lutfi berawal dari cuitan Maher di Twitter pada November 2020 yang dianggap mengandung unsur penghinaan terhadap Habib Lutfi. Ini postingan di akun Twitternya yang bersangkutan ya. Oke, cukup ya? Cukup. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kata kunci dalam kasus ini yaitu kata cantik dan jilbab. Karena di sini dipastikan postingannya ya, ia tambah cantik pakai jilbab kayak kiainya Banser ini ya. Nah, ini. Jadi cluenya di situ. Kata kuncinya cantik dan jilbab itu untuk perempuan. Ya, sedangkan kiai itu laki-laki. Kiai itu adalah ulama yang ditokohkan sehingga mewakili tokoh yang diutamakan gitu. Kita tahu sendiri bahwasanya ulama itu yang diutamakan. Cuitan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Maher dilaporkan oleh pihak kepolisian oleh Muanas Alaid, seorang pengacara sekaligus kader NU. Maher kemudian ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara. Ia ditahan di rutan Barreskrim Polri dan terancam hukuman 6 tahun penjara
dan denda maksimal 1 miliar. Selain kasus tersebut, masih banyak kasus lain ditangani oleh aparat penegak hukum terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pasal ini telah menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Namun, pasal ini kerap menjadi kontroversi karena dinilai terlalu ketat dan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan evaluasi yang mendalam terkait dengan penerapan pasal ini, agar dapat berjalan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.